Dan pemirsa, untuk perkembangan terkini kita telah terhubung dengan Anne Purba selaku Vice President Corporate Communication KAI. Halo, selamat pagi Selamat pagi. Mbak Anne. Selamat pagi. Ya, terima kasih Mbak Anne telah bergabung bersama kami dan kami mengucapkan berbelasungkawa atas kejadian musibah yang terjadi kemarin malam hingga saat ini Mbak Anne. Iya, terima kasih. Ya Mbak Anne, kalau untuk saat ini proses evakuasi masih terus berjalan, bisa mungkin ada update terkini dari Anda Mbak Anne? Ya, jadi sampai saat ini memang kami sedang melakukan evakuasi ya. Ini tadi ada 8 jam karena ada 4 orang penumpang kami yang di dalam itu masih bisa berkomunikasi. Akhirnya dengan kerjasama Basarnas, tim medis KAI, ini kita bisa menyelamatkan 4 penumpang kami dengan selamat dengan adanya tindakan medis juga ya. Ini saat ini kami lanjutkan untuk menyisir, melakukan evakuasi, memastikan tidak ada lagi penumpang kami di dalam. Ini juga masih bekerja sama dengan Basarnas, juga dengan tim kepolisian, TNI juga ya. Dan terus kami update mengenai adanya evakuasi ini. Dengan adanya evakuasi ini, kami sementara menutup stasiun kami Bekasi Timur karena kami membutuhkan waktu untuk melakukan evakuasi terhadap pelanggan kami, keselamatan pelanggan, dan juga evakuasi terhadap sarana dan prasarana kami. Sehingga KRL hanya beroperasi sampai Bekasi. Sampai pagi ini, dari data yang kami miliki dengan koordinasi ke 9 rumah sakit, sampai saat ini yang masih membutuhkan dukungan karena luka-luka itu sebanyak 81 orang, dan yang meninggal itu ada 7 orang. Kami menyampaikan duka cita mendalam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini, namun kami memastikan untuk semua hal terkait pengobatan dan juga kebutuhan pemakaman akan ditangani oleh asuransi dan juga KAI sepenuhnya, dan juga menyiapkan posko informasi untuk keluarga, pendampingan keluarga di stasiun Bekasi Timur supaya dapat menyampaikan update evakuasi dan juga follow up pengobatan dari setiap pelanggan kami kepada keluarga. Iya, Mbak Anne, kami mendapatkan informasi terakhir dari tim kami di lapangan. Saat ini tersisa 2 orang yang saat ini masih tengah terjebak. Benarkah demikian Mbak Anne? Ini baru saja ya. Ini saya lagi di lokasi. Sudah semuanya yang memang 2 orang tadi sudah keluar. Ini tim Basarnas bersama dengan KAI juga TNI Polri menyisir kembali di dalam kereta apakah masih ada pelanggan kami yang berada di dalam kereta ini gitu. Jadi yang tadi yang saya sampaikan ada 4 orang yang memang kami fokuskan di 8 jam ini dengan kehati-hatian didampingi sama tim medis. Jadi kalian ada tindakan cepat dan juga evakuasinya bersama dengan Basarnas. Ini 4 orang pagi ini berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit dengan kondisi mereka bisa berkomunikasi. Jadi ini yang kami sampaikan, kami mohon maaf hingga pada saat ini juga KRL belum bisa melayani jalur Cikarang dan KRL hanya sampai kepada stasiun Bekasi. Oke, jadi dapat dipastikan Mbak Anne bahwa 2 orang yang diinformasikan masih terjepit sekarang sudah semuanya dievakuasi dengan selamat? Sudah semua dievakuasi. Ini kelanjutannya adalah menyisir dalam kereta tersebut apakah masih ada pelanggan telah kami dibuka yang terjebak untuk di dalam. operasional kereta. Oke, dari Terima kondisi kasih. Mungkin kedua atau keempat orang yang saat itu tengah terjebak saat dievakuasi seperti apa Mbak Anne? Iya, saat ini dibawa ke rumah sakit, kondisinya sadar karena memang tim medis ada di sini ya untuk melakukan penanganan ketika mereka dievakuasi pun didampingi oleh tim medis. Mbak Anne, ini cukup lama mereka terjepit di dalam gerbong kereta selama 8 jam. Bagaimana penanganan teman-teman petugas gabungan di sana saat itu untuk menangani Itu tadi yang saya sampaikan ya, membutuhkan kehati-hatian. Jadi ada tim medis di dalam, ada Basarnas di dalam. Untuk apa? Untuk memastikan keselamatan mereka. Masak ikan goreng? Tempe. Bisa dong. Gimana caranya? Baru racik marinasi serbaguna. Dari 100% rempah asli. Pas buat setengah kilo. Lumuri, langsung goreng. Bumbunya magic. Rasanya epic. Tadi pagi sempat terjadi chaos di sana. Banyak penumpang yang saat ini ingin beraktivitas sempat berlari-larian untuk mengejar kereta. Informasi terkini saat ini seperti apa di Bekasi, stasiun Bekasi? Iya, saya di Bekasi Timur.
Tapi tadi saya koordinasikan ke Bekasi pasti akan ada kepadatan. Karena kan keretanya hanya sampai Bekasi. Bekasi Timur pasti penumpangnya yang biasanya sekitar 3.000 di jam sibuk itu pasti akan ke Bekasi gitu ya, Cikarang juga. Tetapi kami tadi juga koordinasi dengan Transjakarta untuk menyiapkan armada busnya, membantu untuk mengangkut penumpang kami juga gitu ya, supaya bisa menanggulangi kepadatan di stasiun Bekasi. Oke, jadi antisipasinya dengan mengerahkan juga unit-unit Transjakarta untuk mengambil penumpang di sana, seperti itu rekan Mbak Ana? Betul. Mungkin Anda bisa memberikan imbauan kepada para penumpang kereta KRL yang saat ini akan beraktivitas untuk di Bekasi, stasiun Bekasi, seperti apa Mbak Ana? Kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman pelanggan kami, komuter lain, kami mohon maaf perjalanannya terganggu karena KRL yang jalur Bekasi sampai Cikarang ini hanya sampai stasiun Bekasi. Kalau yang lainnya berjalan normal. Pasti akan ada rekayasa operasi sehingga menyebabkan adanya beberapa kepadatan di stasiun dan di atas kereta. Kami mohon maaf, kami upayakan satu hari ini kami bisa menyelesaikan evakuasi ini. Karena selama evakuasi ini di lokasi Bekasi Timur ini semua aliran listrik sedang dimatikan untuk keselamatan evakuasi pelanggan dan juga nanti berikutnya adalah evakuasi sarana dan prasarananya. Oke, apakah benar informasi kami dapatkan juga ada posko untuk warga yang sedang mencari anggota keluarga di sana, Mbak Ana? Ada kabar demikian? Apakah ada update informasinya? Ya, benar. Keluarga dan mungkin ada sahabat juga yang ingin mendapatkan informasi atau mencari keluarganya, kami menyiapkan posko informasi di stasiun Bekasi Timur dan kami juga berkoordinasi terus dengan 9 rumah sakit yang kami rujuk untuk melakukan penanganan terhadap pelanggan-pelanggan kami. Oke, baik Mbak Ana. Tadi Anda katakan ada 81 orang penumpang terluka akibat kejadian ini. Kondisi terakhir seperti apa Mbak Ana mereka di sana? 81 ada yang diobservasi, tapi sudah ada yang pulang juga. Laporannya tadi pukul 6 itu sudah ada sekitar 6-8 orang yang sudah diperbolehkan pulang. Ini juga kami terus koordinasikan ya. Itu tadi untuk semua penanganan yang sedang dalam perawatan kami akan kawal sampai sembuh. Dan ini akan kami tanggung jawabi melalui asuransi dan juga dari KAI. Dan memastikan juga untuk meyakinkan kepada keluarga untuk pengobatan dan yang lainnya kita akan optimalkan dan harus sampai sembuh kita akan selalu berkoordinasi dengan rumah sakit dan juga keluarga. Oke, baik Mbak Ana. Ini informasi yang juga kami dapatkan sebelum tabrakan ini terjadi dipicu dengan kejadian adanya taksi dan yang melintas di perlintasan tanpa palang pintu. Benarkah demikian Mbak Ana, tanpa palang pintu? Iya, mengenai kronologis nanti akan diumumkan kembali karena di sini sedang ada KNKP di JKA juga yang melakukan pengecekan, ada kepolisian juga gitu ya. Memang sebelum kejadian ini ada temperan dari KRL sebelumnya gitu ya. Dan ini harus dicek secara menyeluruh, tetapi kami tetap menghimbau bahwa keselamatan kita itu adalah yang utama. Baik. Kepada pengguna jalan juga patuhi aturan dan berhentilah di perlintasan sebelum memastikan adanya kereta atau tidak sebelum kita melalui perlintasan tersebut. Karena kita bisa membahayakan diri kita dan banyak orang karena kita tidak patuh. Sehingga ini kami koordinasikan terus, baik dengan kepolisian dan juga KNKP. Kita akan melihat secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.